Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya di video presentasi kami perihal tugas dari IPP, yakni pembuatan diagram PNID dari suatu proses industri. Di mana pada kesempatan kali ini kita mengambil sampling salah satu industri, yakni industri pengolahan gas alam. Di mana di sini kita dianjurkan untuk memilih alat utama dalam pengolahan gas alam tersebut. Di mana di sini kita menggunakan kolom absorber, di mana kolom absorber ini merupakan alat utama yang digunakan pada proses gas sweetening di pengolahan gas alam. Baik, tentunya teman-teman mohon maaf sebelumnya ya, perkenalkan kami dari kelompok 3A. Ini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Raffi Radwan Hanif, NRP 104119100043, serta saya sendiri yakni Muhammad Dimas Safani, NRP 104119100060. Baik, tidak perlu lama lagi, tentunya teman-teman semuanya tahu apa sih sebetulnya gas sweetening itu sendiri. Mungkin bisa dibantu untuk di slide selanjutnya. Baik, gas sweetening merupakan suatu proses pemurnian gas alam di mana tujuan daripada gas sweetening ini untuk menghilangkan gas asam, di mana beberapa contoh gas asam seperti H2S, CO2, merkaptan, dan juga kandungan sulfur. Ini menurut dari Mokatab et al. Pada tahun 2012. Oke, setelah mengetahui apa itu gas sweetening, tentunya kita akan pelajari perihal absorpsi maksud saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Saya persilahkan. Nah, di sini menurut dari Makata et al. Juga terdapat beberapa jenis proses gas sweetening. Dan di sini ada 3 tipe, yaitu direct conversion, indirect conversion, dan teknologi separasi. Nah, namun di sini kami tidak akan membahas semuanya, di mana di sini kami akan menampilkan PNID pada jenis gas sweetening jenis liquid phase process, di mana kami mengambil proses chemical solvent dengan menggunakan alkanoamin atau menggunakan absorben berupa senyawa amina. Nah, karena di sini menggunakan chemical solvent ataupun pelarut, nah, dan bentuk dari fasa atau bahan yang kita treatment adalah gas, berarti proses yang terjadi adalah proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini dibantu dengan larutan alkanoamin atau larutan amina, di mana nanti senyawa amina ini akan dikontakkan dengan aliran gas yang mengandung hidrogen sulfida dan karbon dioksida, di mana untuk bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa ini. Nah, di sini terdapat banyak jenis senyawa amina yang bisa digunakan, tergantung pada komposisi, kondisi operasi gas umpan, dan juga spesifik gas produk yang akan diinginkan. Nah, jenis-jenis amina yang dapat digunakan diantaranya monoetanoamin atau MEA, diglikoamin, dietanoamin, diisopropanoamin, metyldietanoamin, serikali amin, mix amin, dan juga specialty amin. Nah, karena di sini proses utamanya adalah proses absorpsi, maka dibutuhkan sebuah alat yang bernama absorber. Nah, peralatan utama di gas sweetening ini adalah absorber atau bisa disebut dengan kontaktor, di mana absorber ini merupakan alat di mana alat ini merupakan tempat bertemunya gas alam yang mengandung beberapa asid gas tadi dengan absorben atau senyawa amina yang akan digunakan untuk menghilangkan H2S ataupun CO2. Nah, biasanya di dalam kolom absorben ini kontak yang dilakukan adalah menggunakan aliran berlawanan arah atau counter current. Dengan konstruksi kolom absorbernya bisa menggunakan konstruksi tray ataupun pack tower, di mana konstruksi tray atau pack tower ini memungkinkan absorben atau senyawa larutan amina tadi dapat berkontak secara lebih optimal dengan gas alam yang akan diolah, sehingga molekul H2S dan CO2 dapat pindah dari fase gas ke fase larut cair, yaitu larutan amina yang digunakan.
Baik, untuk selanjutnya saya mencoba untuk menjelaskan, lebih detail barangkali untuk tentunya dibantu oleh rekan saya perihal PNID yang sudah kita buat di sini. Dari proses pengolahan gas alam berupa gas sweetening tadi yang merupakan, peralatan intinya atau alat intinya itu merupakan absorber, di mana absorber yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana dalam, kolom absorber ini itu terdapat 2 yang masuk. Yang pertama tentunya ada natural gas atau gas alam, yang kedua ada senyawa amina sebagai absorben. Nah, untuk yang, apa namanya, ada produknya juga yakni outputan buat yang di atas ada natural gas yang tentunya sudah dikontakkan dengan senyawa amina, jadi reduce, gas asamnya, sedangkan bagian bawah itu merupakan aminas yang sudah dikontakkan dengan natural gas, di mana di situ amina yang terdapat di bottom product ini yang kaya akan gas asam, hasil, absorb daripada gas alam yang sudah dikontakkan di dalam absorben itu. Seperti itu kiranya. Baik, di sini adapun, variabel-variabel kontrol yang kita gunakan dalam skema PNID ini sendiri ada beberapa. Yang pertama ada flow rate, di mana flow rate ini, terdapat pada aliran masuk di natural gas atau gas alam yang akan dimasukkan ke dalam absorben. Terus kemudian yang masuk juga di sini perlu dikontrol bagian senyawa amina, di sini perlu dikontrol temperaturnya, sedangkan bagian bottom product juga perlu dikontrol yakni levelnya, seperti itu. Sedikit intermezzo seperti biasa, di sini dalam, pengontrolan, gas alam yang akan dimasukkan di sini tentunya kita menggunakan flow rate transmitter, kemudian akan mengirimkan sinyal ke flow rate controller, kemudian akan mengirimkan sinyal ke flow rate calculation, di mana nanti flow calculation akan mengirimkan sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve. Begitu juga pada bagian level juga ada transmitter, terus kemudian ada control dan juga calculation yang tentunya nanti akan memberikan sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve di bagian bottom product di bawah sini. Begitu juga bagian atas juga ada karena temperatur kita juga akan membutuhkan, temperatur transmitter, kemudian nanti akan mengirim sinyal ke temperatur controller dan juga temperatur, calculation nanti akan mengirimkan sinyal pneumatik ke valve yang akan, memasukkan CW yang akan dimasukkan ke dalam HE sini. Untuk lebih jelaskan atau lebih jelasnya perihal kenapa kita menggunakan, jenis variabel tersebut dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, jadi di sini terdapat 3 variabel proses yang kita kendalikan pada sistem kolom absorber ini, yaitu flow rate, temperatur, dan juga level. Nah, di sini kontrol flow rate itu terdapat pada inlet gas gas alam yang masuk ke absorber. Nah, kenapa gas alam yang masuk ini harus dikontrol flow rate-nya? Nah, karena di sini merupakan proses pengontakan fase gas dan juga fase cair. Nah, di mana proses absorpsi ini dapat optimal jika pengontakan selama di dalam absorber ini juga optimal. Jadi terdapat waktu tinggal di sini. Nah, karena gas ini sifatnya tidak bisa seperti larutan seperti itu. Nah, maka harus dikontrol flow-nya agar di dalam absorber ini terdapat kontak yang optimal dengan senyawa amina yang berbentuk cairan seperti itu. Nah, lalu di bagian bawah absorber terdapat kontrol level di sini. Nah, karena pada absorber ini menggunakan larutan atau cairan amina, otomatis di sini pasti akan terdapat genangan ataupun cairan yang bisa memenuhi bagian bawah absorber. Nah, bagian bawah absorber ini atau cairan yang ada di bagian bawah absorber ini harus dikendalikan levelnya, karena jika tidak akan melebihi ataupun akan menutupi lubang inlet dari inlet gas alam ini. Nah, itu tidak diharapkan karena bisa
bisa jadi cairan ini akan mengalir ke bagian proses sebelumnya ataupun akan meningkatkan pressure drop dari fluoride gas alam tersebut. Maka dari itu level pada bottom produk di absorben ini harus dikendalikan. Lalu untuk yang ketiga adalah pengendalian temperatur di aliran absorben, aliran senyawa aminanya. Nah, di sini kenapa temperatur ini harus dikendalikan? Karena senyawa amina yang akan dikontakkan dengan gas alam yang mengandung exit gas harus bersuhu lebih rendah sekitar 10 sampai 15 derajat Fahrenheit dari gas alam yang akan dikontakkan. Nah, uh, hal itu dimaksudkan karena untuk mencegah foaming yang terjadi, foaming dan juga carry over dari acid gas yang akan masuk ke top produknya. Maka dari itu, karena ada foaming dan carry over, juga akan menurunkan efisiensi dari absorpsi yang digunakan seperti itu. Maka di sini temperatur harus dikontrol sedemikian rupa. Nah, di sini kontrol temperaturnya menggunakan cooling water yang ada di HE. Jadi jika suhu di suhu senyawa amina ini naik, berarti cooling water yang harus dimasukkan ke dalam HE juga akan lebih banyak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi PNID kolom absorber pada proses gas sweetening kali ini. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.